Soal polemik kelayakan JIS jadi venue Piala Dunia U17 akan kita bahas dengan Prof. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, dan Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Iksan. Oke, kita ke Pak Gilbert dulu. Pak Gilbert, kenapa PDIP mendorong harus ada audit menyeluruh? Baik, kita ingat mungkin kejadian yang waktu Piala, lupa saya persisnya, yang waktu penonton menendang pagar pembatasnya dan kemudian jebol. Bukan ditendang sebenarnya, diduduki tapi jebol. Artinya ada kualitas bangunan yang tidak memenuhi unsur safety di sana. Bayangkan kalau itu di lantai yang kedua, kita tahu kan dua tingkat itu di level 2. Kalau sampai terjatuh dari atas, maka akan terjadi kecelakaan yang mungkin bisa fatal, bisa berat, tapi tidak mungkin ringan karena tingginya cukup lumayan itu. Nah, kalau itu terjadi di dalam, itu sudah fatal. Apalagi terjadi di luar dan itu lebih tinggi lagi. Kalau Anda pernah ke JIS, maka coba lihat ke bawah, ke tanahnya. Itu mungkin bisa berapa puluh meter ke bawah dan saya kira fatal kalau jatuh. Makanya kemudian saya minta diaudit menyeluruh, bukan cuma pagar pembatas yang di dalam maupun yang di luar, tetapi juga safety yang lain. Ternyata belakangan sesudah dibatalkan oleh FIFA karena faktor safety juga, pintunya hanya satu keluar masuk, sedangkan Kanjuruhan aja bisa tragedi. Maka kemudian makin kelihatan begitu. Ada apa kok dari awal? Karena waktu di Komisi B sebenarnya Dirutnya Jakpro itu sangat yakin dan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini sudah memenuhi standar dunia, bla 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 segala macam lah. Semuanya di atas nilai 8, mungkin hampir 10 kali nilai yang disodorkan ke kita. Dan kita melihat secara teknis dia mengatakan demikian, kan kita juga tidak punya data apa yang akan terjadi. Anggarannya juga cukup besar ya Pak Gilbert ya? Ya, anggarannya sangat besar, fantastis, tetapi kemudian kan mandek itu. Karena APBD tidak mencukupi, kemudian di luar perkiraan juga membesar, ya kemudian kan mangkrak sempat. Daripada itu kemudian kejadiannya mangkrak, kemudian dana PEN dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah provinsi. Jadi 80% dana pembangunan PEN ini, dana pembangunan JIS itu bukan dari APBD, tetapi dana talangan dari pusat karena mangkrak begitu. Oke, kalau dari Mas Iqbal, perlu nggak sih sebenarnya diaudit lagi? Ya, saya kira ini memang fungsinya DPRD ya, Pak Gilbert dan teman-teman di Komisi B. Kalau seandainya memang terjadi sesuatu yang ternyata tidak sesuai, berarti DPRD gagal mengawasi. Karena sesungguhnya memang yang namanya pembangunan ya, tentu saja ada faktor-faktor yang selama ini kita lihat mempengaruhi. Tetapi dalam beberapa event ya, dalam event konser musik yang dilakukan di JIS tentu saja sudah berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada korban, tidak ada kejadian ya. Saya kira itu bagus-bagus saja, tetapi jangan sampai ini diarahkan tendensius kepada figur Pak Anies. Karena JIS ini kebanggaan warga Jakarta. Ya, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun stadion semegah ini. Dan ini tentu saja harus kita jaga. Ya, jadi jangan sampai nanti tuduhan-tuduhan itu justru ingin dibawa ke ranah-ranah politik. Saya kira ranah sepak bola adalah ranah yang sportif ya, dan kita mendukung kalau memang untuk keamanan ya. Kalau ada pemenahan perbaikan itu wajar-wajar saja. Toh di awal juga stadion-stadion di Indonesia tidak standar FIFA dan lama-lama juga diperbaiki dan Tapi disesuaikan. Mas Iqbal, kalau untuk JIS sebenarnya sudah dibangun sesuai standar FIFA nggak sih? Saya kira perencanaannya cukup matang dan memang perlu komunikasi lah dengan teman-teman di perencanaannya, seperti apa yang harus diperbaiki tujuannya. Karena seperti isu-isu transportasi, memang JIS ini dibangun sejak awal seperti penjelasan Pak Anies di akun YouTube-nya, bahwa ini memang konsepnya adalah orang datang tidak menggunakan kendaraan umum, tapi difasilitasi dengan feeder tidak dengan kendaraan pribadi, tapi dengan kendaraan umum, sehingga tidak membuat kemacetan. Tetapi memang supporting dari transportasi publiknya belum jadi. Sampai sekarang stasiunnya belum jadi. Yang ini tentu saja perlu segera dipercepat menurut saya. Tapi untuk di dalam stadionnya sendiri untuk menggelar event besar itu standar dan aman ya?
Ya, kita lihat dari perencanaannya, saya kira tidak main-main lah teman-teman di Jakpro dan lain yang menyiapkan ini, karena perlu anggaran besar dan itu tentu saja sesuai dengan harapan warga Jakarta. Oke, kalau dari Pak Gilbert tadi Mas Iqbal bilang yang jadi masalah sekarang itu fokusnya adalah akses menuju stadion, akses keluar dari stadion menuju jalan raya, itu sebenarnya yang jadi masalah. Seperti kalau kita berkaca pada konser Dewa 19 Februari lalu, di mana komplain dari penonton itu adalah saat keluar stadion, bukan di dalam stadion. Gimana Pak Gilbert? Justru itu yang saya katakan. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki. Tetapi PKS yang membela kan. Jadi jangan dikatakan DPRD yang gagal mengawasi. Kita bersuara kencang kok di DPRD, tapi PKS kan tidak mau. Tetap begitu, sudah kita demi kompromi untuk kebaikan, ya sudah kita tidak mau konflik di dalam Komisi B, begitu. Jangan dikatakan DPRD-nya tidak. Nah, kemudian masalah perencanaan ini memang ini sangat fatal saya kira, bahwa direncanakan tanpa ada parkiran di dalam, tetapi transportasi publik ke sana tidak disediakan yang cukup. Karena memang waktu awal pun itu kendaraan ke sana itu menjadi ada karena ada event yang dikerjakan oleh Bung Anies. Lalu kemudian semua transportasi publik diarahkan ke sana. Lalu kemudian tidak terlihat adanya masalah kemampuan daya angkut penumpang untuk menonton di JIS. Sekarang sesudah itu tidak ada, baru terasa bahwa kemudian waktu itu dilakukan oleh daya masyarakat, terasa betul bahwa tidak ada transportasi, artinya perencanaannya tidak benar. Masalah ini kemudian hanya satu, muncul lagi masalah pagar, muncul lagi kemudian masalah yang lain. Makanya saya katakan audit menyeluruh, tidak ada tendensi politik di situ, tetapi masalah safety. Apakah kemudian teman-teman yang kemudian yang mendukung ini tetap dikerjakan mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan penonton? Ini kan belum kejadian aja. Karena kenyataannya ada yang kejadian begitu, bahwa kemudian kita melihat di konser kemarin aman, ya syukur alhamdulillah, tetapi bukan berarti itu jaminan, tidak ada jaminan di situ. Saya berharap sekali masalah ini kemudian betul-betul dikerjakan. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, tragedi kanjuruhan, menyalahkan segala macam. Padahal kita sendiri pada saat ada kesempatan tidak ingin memperbaiki. Jangan kemudian berpolitik mengatakan ini sudah benar. Ini tidak benar. Jangan korbankan masyarakat. Semua harus diaudit benar-benar. Jangan sampai kemudian udah pertandingan internasional, ada kemudian siaran luar negeri, tiba-tiba seluruh dunia melihat ini babak belur. Ada yang tanggung jawab enggak? Kan kita tidak ingin itu kejadian. Itu tugasnya kita, makanya kemudian kita katakan audit ulang, audit menyeluruh. Dan sampai sekarang juga hasil auditnya nggak pernah disampaikan ke kita kok. Oke, Mas Iqbal bersedia kalau dari pandangan PKS untuk diaudit ulang ya JIS? Saya kira tidak ada masalah, karena memang beberapa stadion di Jakarta juga tidak memenuhi standar FIFA, dan itu diperbaiki belakangan untuk memenuhi standar FIFA, dan event ini event besar. Saya kira tidak ada salahnya JIS ini diberi kesempatan. Kalau tidak diberi kesempatan, kapan lagi dia akan teruji gitu. Justru inilah momen penting untuk menunjukkan apakah JIS ini berkualitas atau tidak sesuai perencanaannya. Justru momen penting menurut saya, kami mendukung sekali untuk disesuaikan dengan standar FIFA, karena konsep awalnya adalah memang Mas Anies dan perencana ini memiliki konsep yang tentu saja berbeda yang sebelumnya, di mana kendaraan itu tidak langsung datang ke stadion, tapi pakai penghubung dengan kendaraan umum. Saya kira fasilitas pendukungnya harus disupport dari pemerintah pusat. Saya kira nggak ada masalah, tinggal nanti ini menunjukkan inilah saatnya momen JIS ini menjadi pembuktian. Tapi mungkin nggak Mas Iqbal, dalam waktu 4 bulan, jika nantinya JIS jadi venue U17 Piala Dunia, sempat nggak dalam waktu 4 bulan? Saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kalau ada keseriusan, ada pendanaan yang solid dari PSSI, saya kira ini adalah momen penting untuk pembuktian apakah perencanaannya tepat atau tidak, apakah JIS ini layak atau tidak. Kalau tidak pernah diuji, pernah dicoba, bagaimana mungkin bahwa studi ini diuji layak atau tidak. Oke, terima kasih juru bicara PKS Muhammad Iqbal dan Prof. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Terima kasih Bapak-Bapak.